Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan di sore hari ini, ya Bapak Ibu. Untuk kegiatan kali ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Dewi mengenai sekolah penggerak kita kali ini. Tentunya materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi adalah tentang strategi layanan kita. Mungkin nanti kita akan ada sesi tanya jawab juga, dan sesi tanya jawab ini akan dilaksanakan setelah Ibu Dewi selesai memaparkan materi yang disampaikan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Siap, Bu. Bisa. Oke, kalau begitu untuk pemaparannya kita persilahkan Ibu Dewi untuk memaparkan materi tentang strategi layanan BK. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat semua ya. Cuma ini mohon maaf hari ini kalau misalnya saya suaranya agak-agak seksi gimana gitu ya, karena saya memang suaranya sedang batuk gitu, jadi mungkin ada sesekali saya akan batuk-batuk. Mudah-mudahan kita semua masih bisa mengikutinya ya dengan baik. Baik, sebelum saya share membawakan materi, saya juga ada sedikit inilah ya, refreshing lah ya, ice breaking dulu sebentar. Saya minta Bapak Ibu untuk memperhatikan di belakang saya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Di belakang saya ada beberapa benda. Ini nama gamenya itu berpikir dulu baru menjawab. Oke ya. Jadi silakan Bapak Ibu coba dipikirkan dulu baru menjawab gitu. Lalu perhatikan yang di belakang saya itu ada apa. Oke. Tapi Bapak Ibu kalau misalnya memang mau langsung menjawab juga kenapa-napa. Jadi silakan dilihat dulu. Oke, 1, 2, 3. Siapa yang mau mulai? Ada Bapak Ibu yang mau mulai duluan? Pak Ahmad. Ada Bu Dewi. Mulai apa nih maksudnya nih? Oh ya, oke. Sebentar. Bu Kori belum paham. Jadi ini nama gamenya berpikir dulu baru menjawab, Bu Kori. Ya, di belakang saya ini ada beberapa benda. Silakan jawab. Oke, ya. Kira-kira benda apa yang Bapak Ibu lihat di belakang saya? Di belakang saya ini ada apa? Jam dinding. Salah. Ada botol. Ada botol mineral. Tadi siapa yang jawab? Salah. Wallpaper berupa garis-garis. Salah. Ingat, tadi saya bilang apa? Berpikir dulu baru menjawab. Apa itu? Ada ketekan apa sih itu namanya? Ketekan lampu. Ketekan lampu. Saklar dulu baru menjawab. Ya. Saya Bu Dewi. Ya, Pak Mulut. Belakang ibu dan kesepakatan. Di belakang ibu ada keseriusan dan kesemangatan. Keren banget jawabannya, tapi masih salah. Apa ya? Susah ya? Ya, Bu Dwi, jawab. Bu Dwi-nya apa ya? Kayaknya sudah dijawab semua. Coba dijawab. Gong. Ada tempat minum? Iya, betul. Betul sekali. Oke, nggak usah berpanjang-panjang ya. Mungkin pada bingung ya, Tadi Bu Nabila kan itu kan botol gitu. Tadi kan pasti berpikir ya. Tadi kan clue-nya apa? Tadi saya bilang berpikir dulu sebelum menjawab. Tadi kenapa saya betulkan Bu Dwi Lestari? Karena tadi saya lihat Bu Dwi Lestari berpikir dulu. Apa ya? Berpikir juga tuh Bu. Gitu ya. Berpikir dulu gitu ya Bu ya. Betul. Jadi kalau tadi kan Bu Nabila langsung bilangnya apa botol tanpa berpikir dulu kan, hanya melihat langsung tak gitu kan. Tapi kalau Bu Dwi kan dia pikir dulu apa ya.
Nah, itu. Saya Jadi mikirnya disitulah abstrak, namanya. Bu. Saya mikirnya abstrak. Iya, terlalu ini ya, out of the box emang Pak Mulut ini mikirnya. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu atas ice breaking-nya. Kita tepuk tangan buat kita semua. Penyegaran sedikit ya. Oke, Bapak Ibu izinkan saya share screen dulu ya materinya. Sudah terlihat belum ya? Agak lembut ini. Sudah muncul belum ya? Bim, salah. Bim jadi apa? Rok, rok, rok. 1, 2, 3. Jadi apa ya? Loading ya, Bu ya? Iya, loading nih HP saya, apa laptop saya. Maklum laptop lelah. sudah lelah dari pagi. Padahal ini masih pagi ya, lupa saya masih pagi. Sudah terlihat? Belum, Bu. Masih loading. Masih loading. Bentar lagi akan terlihat. Yang penting jangan menutup tangan. Oh iya, nanti Pak Mulut hilang kalau tutup ini ya, tutup mata. Waduh, sepertinya Lola ya. Kalau enggak dari Ibu host Bu Nabila bisa tidak? Sebentar. Tolong share yang tadi saya share itu. Mungkin kayaknya Jaringan kali ya. Jaringan. Tapi kalau di HP nggak kenapa-napa ya. Tapi kalau di laptop agak Lola ini. Mungkin kayaknya karena laptop saya terlalu berat. Nah ini udah mulai muncul. Udah terlihat belum ya? Ada nampak, Bu. Sudah kelihatan. Oh iya, di sini ada peringatannya your internet connection unstable. Aduh, mohon maaf ya Bapak Ibu, di tempat saya lagi unstable. Oke, iya, baiklah kita mulai ya Bapak Ibu. Di sini saya akan membawakan materi mengenai strategi layanan BK. Nah, kita di sini semua ini kan mungkin kita semua sudah paham tentang strategi layanan BK yang selama ini kita semua sudah sampaikan kepada peserta didik itu seperti apa. Nah, di sekolah penggerak ini nanti ketika sekolah kita sudah menerapkan kurikulum sekolah penggerak, strategi layanan BK ini perlu sekali kita terapkan gitu ya, kita nanti munculkan di rencana pelaksanaan layanan yang nanti akan kita buat di awal ajaran baru nanti. Nah, dalam materi ini tujuan yang akan kita capai yaitu mengidentifikasi jenis strategi layanan BK sesuai dengan kebutuhan peserta didik di sekolahnya. Lalu yang berikutnya menjelaskan pemanfaatan teknologi dalam layanan BK. Berikutnya menjelaskan layanan BK dalam konteks sekolah penggerak di setiap jenjang yang diampu. Menjelaskan cara menyusun rencana operasional layanan BK dan menyusun draft RPL, rencana pelaksanaan layanan BK. Itu. Jadi nanti akhir dari IHT hari ini kita nanti sama-sama akan belajar nih membuat draft RPL berdasarkan strategi layanan BK yang kita sampaikan hari ini. Baik, sebelumnya nih saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu. Strategi layanan yang sudah Bapak Ibu lakukan di bimbingannya di anak didiknya Bapak Ibu, apa yang sudah dilaksanakan? Ada yang mau jawab? Silahkan Bapak Ibu. Ini nggak kayak ice breaking tadi kok. Ya silakan Bu Kori. Ya, strategi layanan mereka yang sudah dilaksanakan di kelas saya selama ini berjalan dengan lancar. Ya mungkin ada beberapa anak yang tidak mau menceritakan masalahnya, tapi saya mendapatkan laporan dari beberapa wali kelas bahwa si A, si B ini Bu Kori tolong di handle, ada masalah ini. Nah itu kalau sudah ada laporan seperti itu langsung saya tangani. Langsung ditangani supaya nanti masalahnya tidak berlanjut-lanjut atau paling banyak itu permasalahan anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas daring. Itu sering sekali ya Bapak Ibu guru mapel itu. Kayaknya masalahnya sama itu. Ya, rata-rata seperti itu, Bu. Nah, itu kita kan sudah membuat ini ya strateginya, kemudian caranya gimana supaya anak-anak nih
segera mengumpulkan tugasnya. Kita sama-sama kemarin sudah diberitahu ya di ruang BK bahwa harus segera ditangani, jangan dibiarkan berlarut-larut. Mungkin kalau memang tidak bisa dihubungin, biasanya kita itu langsung home visit ke rumahnya, kendalanya apa, nanti diselesaikan dan baik-baik, dan kemudian oke, kata si anak akan melaksanakan tugasnya. Tapi jika memang masih berulang lagi, itu biasanya kita beri home visit lagi, paling tidak sampai 3 kali ya kita home visitnya. Tapi kalau keseringan juga bosan juga kali ya kita ya, sering datang ke rumah anak, tapi dia nggak mau, tidak ada perubahan, ya mau tidak mau kita mendatangkan orang tua ke sekolah, membuat surat pernyataan mungkin Bu. Nah mungkin seperti itu kemarin ya kata kepala sekolah, kalau memang anaknya memang tidak bisa diinikan, ya mau tidak mau dia harus datang sekolah bersama orang tuanya. Dengan alasan apa, kenapa dia jadi seperti ini, tidak mengerjakannya, itu strategi yang pernah kita laksanakan kemarin Bu, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Bu Kori. Ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing tentang strategi layanan BK yang pernah Bapak Ibu laksanakan Mungkin selama saya tahun ajaran kemarin? Ya, silakan Bu Nabila. layanan waktu itu sih sebelum COVID, layanan ini ya kelompok itu sih menurut saya itu seru banget ya sama anak-anak Apa itu. tuh? Bimbingan kelompok atau konseling kelompok? Bimbingan konseling kelompok. Jadi misalnya dia tuh sama-sama permasalahannya apa, kemudian saya kumpulkan, kemudian juga pokoknya kalau pribadi sekali itu saya nggak suruh dicerita, tapi kalau misalnya emang dia kalau misalnya dia mau untuk mengungkapkan itu silakan aja ya di dalam forum itu. Nah kalau sebelum COVID itu seru banget, jadi mereka tuh keluar dan kebanyakan mereka kan saya misalnya ada permasalahan apa, terus kemudian saya tanya, menurut kamu bagaimana sih cara penyelesaiannya itu, kemudian saya menggunakan teknik brainstorming, jadi itu mereka benar-benar out of the box sekali gitu kan, memaparkan, kemudian memberi nasihat masing-masing ke teman-temannya, tapi karena lagi COVID seperti ini, untuk layanan bimbingan kelompok itu saya belum pernah lagi nih Bu, kayak gitu sih dari pengalaman saya. Baik, nanti paling kita akan sharing ya Bu ya setelah kita IHT hari ini, kita akan lanjutkan dengan sharing apa nih strategi yang akan kita siapkan untuk peserta didik, apalagi di saat pandemi seperti ini. Baik, terima kasih Bu Nabila. Oke, kita lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya ya. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik Bapak Ibu strategi layanan yang tadi Bapak Ibu sampaikan? Mungkin ada yang lain dari peserta lain? Silakan. Bapak Ibu, tidak ada? Sebetulnya Pas? ya saya Bu. Ya, oh ya silakan Pak Mulyo. Nah, ya sebetulnya sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terkadang kita ya melakukan bimbingan kelompok, kemudian individu, tetapi kalau yang saya itu di kelas 10 biasanya kalau yang anak-anak yang broken home. Nah, karena kalau kelas 11 dengan 12 kan kita udah tahu si anak A itu kasusnya seperti ini, B seperti ini. Jadi kalau pada saat awal tuh terutama anak-anak yang broken home kan tertutup itu Bu. Jadi agak mengalami suatu kesulitan di dalam pendekatan ke anak tersebut. Yang alami selama ini sih seperti itu Bu Dewi. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Mulyo. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan komentar. Ya betul ya, strategi layanan itu memang kita perlu persiapkan sejak dini gitu ya, apalagi di saat masa pandemi ini, bagaimana supaya layanan BK yang akan kita sampaikan itu sampai dapat diterima dan dipahami oleh peserta didik kita nantinya. Nah, kita lanjut slide berikutnya yaitu agenda sesi. Di hari ini saya akan membahas tentang strategi layanan di 4 komponen. Strategi itu merupakan sebuah cara yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Nah, strategi pelayanan BK menggunakan pendekatan yang melibatkan keluarga sejak proses awal penerimaan murid dan melibatkan masyarakat sebagai mitra untuk upaya pencegahan dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Baik. Kita lanjut aja Bu ya, karena menghemat waktu. Nah ini ada 4 strategi layanan dasar yang mungkin Bapak Ibu pernah dan bahkan sudah sering melaksanakan strategi layanan dasar ini di kelasnya masing-masing gitu ya.
Ada bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, kerjasama dengan guru mata pelajaran atau wali kelas, dan kerjasama dengan orang tua. Kira-kira yang paling dominan yang Bapak Ibu lakukan di saat pandemi setahun kemarin gitu ya, itu apa yang paling banyak Bapak Ibu lakukan dari 4 strategi ini? Ada yang bisa jawab? Ya Bu, Ya, Bu Kori. ini karena masa pandemi, kayaknya kolaborasi deh yang sering kita lakukan, yaitu kerjasama dengan guru mata pelajaran, wali kelas, dan bersama orang tua juga. Karena apa? Selama ini ya, selama PJJ ini selalu saja banyak sekali laporan-laporan dari wali kelas dan guru mata pelajaran mengenai siswa-siswanya yang bermasalah. Kemudian orang tua juga perlu kita ya kolaborasi antara orang tua, guru mapel dan wali kelas ini paling sering yang di ini ya, yang paling dilaksanakan gitu. Karena selama daring ini, selama PJJ ini, karena kita memantau siswa kan dari jauh, jadi agak susah kayaknya. Makanya perlu diadakan yang namanya kerjasama dan orang tua, guru mapel dan wali kelas. Mungkin itu Bu Dewi. Ya, betul. Terima kasih Bu Kori. Ya, memang betul ya, karena kondisinya seperti ini, kita paling hanya bisa berkolaborasi dengan guru mata pelajaran, dengan wali kelas, seperti itu ya. Tapi saya harap gitu ya, nanti ke depannya di ajaran baru, kita jangan hanya mengandalkan strategi saja, Bu Kori. Ya, kita juga perlu juga mengandalkan bimbingan klasikal, dengan kelompok. Kalau dengan bimbingan klasikal mungkin caranya kita kan nggak bisa ya, karena pandemi kita nggak bisa tatap muka secara langsung. Mungkin kita bisa menggunakan cara seperti ini, menggunakan media teknologi dengan Zoom, dengan Jmeet, atau mungkin kita buat video gitu ya, buat video lalu kita share ke anak-anak via WA group, itu bisa juga. Atau bimbingan kelompok. Kalau bimbingan kelompok juga kita bisa memanfaatkan teknologi dengan mungkin kalau kelompoknya hanya 4 atau sampai 8 orang, kita bisa buat di video call di WhatsApp gitu kan. Lalu kerjasama dengan orang tua. Nah, ini kerjasama dengan orang tua juga kita perlu lebih intensifkan di saat pandemi seperti ini, karena apa namanya, kita kan kadang suka terbatas ya menghubungi siswa. Jadi kita juga harus tahu nih nanti di ajaran baru, usahakan nih Bapak Ibu pada saat PPDB ini, siswa-siswa baru ini, kita juga sudah dapatkan informasi biodata pribadi mereka, alamat, nomor handphone yang paling penting itu nomor handphone gitu ya, nomor handphone siswa dan nomor handphone orang tua. Jika kadang nih siswa ini suka gonta-ganti nomor handphone, tapi kalau orang tua kan biasanya nggak pernah gonta-ganti handphone, nomor handphone. Jadi kita juga perlu tahu supaya memudahkan komunikasi kita dengan orang tua. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut slide berikutnya, yaitu ini yang tadi saya jelaskan ya, mungkin bimbingan klasikal sudah Bapak Ibu sering laksanakan gitu ya, bimbingan kelompok juga, kerjasama dengan guru mata pelajaran yang seperti tadi Bu Kori sampaikan, lalu kerjasama juga dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Nah, untuk kerjasama dengan guru mata pelajaran atau wali kelas ini juga perlu kita beritahu juga ya, jika ada anak siswa bermasalah, sebaiknya jangan langsung buru-buru ke kita gitu. Kalau misalnya kita dapat informasi ada orang tua, ada siswa nih nggak pernah ngerjain tugas misalnya dari guru mapel matematika misalnya. Terus guru matematika tersebut langsung lapornya ke kita gitu. Tapi kita juga perlu melibatkan wali kelas. Tanyakan dulu dengan wali kelasnya tahu apa enggak gitu. Siapa tahu nanti wali kelasnya nggak tahu. Jadi masa kita yang nanganin tapi wali kelas, istilahnya wali kelas itu kan sama dengan orang tuanya dia sendiri gitu ya, orang tua sendiri di sekolah gitu. Masa dianya nggak tahu gitu kalau anaknya bermasalah dengan tugas-tugasnya gitu ya. Jadi biar kita usahakan wali kelasnya dulu yang nanganin gitu ya, baru ke kita seperti itu. Jadi kita juga sebagai guru BK harus tegas juga ya Bapak Ibu sama para wali kelas. Sepakat Bu, benar Bu. Iya benar. Sepakat. Ya selanjutnya kerjasama dengan orang tua. Nah ini yang tadi saya tekankan. Ini kita juga perlu di awal gitu ya. Di awal kita harus minta sama para siswa kita nomor handphone orang tua kita. Kalau perlu kita buatkan WA grup khusus orang tua. Meskipun kita nggak jadi wali kelas gitu ya. Kita tetap harus ya minimalnya kita ada data. Jadi kita ada data supaya kita bisa berkomunikasi dengan mudah dengan para orang tua kita.
Oke, lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang pelayanan responsif. Tadi kan ada layanan dasar, nah ini layanan responsif. Nah ini yang tadi Bu Kori ya tadi ya, Bu Kori melakukan Ya, Bu. konseling. Nah, untuk konseling konsultasi, konseling individu Ibu, atau suaranya kelompok. putus-putus ya, Ibu. Halo? Suaranya Cek. putus-putus. Aduh, ini kayak cek. Oh, sekarang gimana? Nah, Bisa aja kok. Oke. Oh iya. Unstable ini nih connection, mohon maaf ya Bapak Ibu. Oke. Di pelayanan responsif ini juga ada 4 strategi, yaitu konsultasi, konseling individu atau konseling kelompok, referral atau rujukan atau alih tangan, dan bimbingan teman sebaya, peer guidance atau peer facilitation. Mungkin tadi dari teman-teman semua, Bapak Ibu semua ada yang menjawab yang paling sering di antara 4 strategi pelayanan responsif ini yang sering dilakukan adalah konseling individu atau kelompok. Nah, saya ingin berbicara sedikit tentang yang lainnya gitu ya. Kalau konseling individu atau kelompok mungkin Bapak Ibu sudah paham semua gitu ya. Kayak misalnya konsultasi. Konsultasi kita sebagai guru BK, saya harapkan Bapak Ibu meskipun kita dalam kondisi lelah gitu ya, meskipun kita dalam kondisi sibuk gitu ya. Ketika ada siswa datang ingin konsultasi, misalnya konsultasi mungkin tentang ingin mencari informasi tentang kuliah atau tentang pekerjaan, sebaiknya tetap kita terima Bapak Ibu. Kita tetap terima, tapi ya kita hanya layani semampu kemampuan kita. Jadi jangan sampai kita di awal sudah menolak dulu. Ya, jadi jika kita sudah melakukan penolakan di awal, yang dikhawatirkan itu nanti anak itu nggak akan mau lagi konsultasi ke kita. Seperti itu. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu di sini saya yakin tidak ada lah yang ketika siswa datang, aduh maaf Bapak Ibu, saya lagi sibuk gitu ya. Nggak ada lah kayaknya, semuanya kita kan prinsipnya, motonya selalu melayani gitu ya. Oke, lanjutnya referral. Nah, untuk yang referral ini, jika Bapak Ibu ada yang memang tidak sanggup lagi untuk menangani anak ini, gitu ya, anak peserta didik yang memang Bapak Ibu, aduh kayaknya nggak bisa deh ditangani, gitu. Nggak usah maksain ya, nggak usah maksain diri. Silakan Bapak Ibu refer, alih tangankan ke yang ahli. Misalnya anak ini memang sulit sekali dalam proses belajar atau dia membutuhkan psikolog gitu ya, psikologi gitu, psikolog. Itu bisa kita serahkan ke psikolog. Kita yang pasti sih kita harus memberitahuan dulu pada kepala sekolah kita. Seperti itu. Lalu bimbingan teman sebaya. Nah, kalau untuk bimbingan teman sebaya ini mungkin kita bisa bekerja sama juga dengan anak-anak ekskul PIK remaja itu loh Bu, ya, Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, kita bisa PIK R gitu ya. Kita bisa manfaatkan anak-anak PIK R itu untuk membimbing teman-teman sebayanya gitu ya. Jadi kita misalnya kan kadang ada juga siswa yang tidak bisa gitu ya, tidak bisa ngobrol langsung sama guru BK, dia bisanya hanya ngomong sama sesama temannya. Boleh, nggak apa-apa silahkan. Nah, kita juga perlu merangkul anak-anak PIK R ini, kita berikan juga pola bimbingan apa sih supaya teman kamu tuh mau terbuka menceritakan masalahnya dengan siswa tersebut. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, mungkin hanya itu saja dua strategi itu ya, dari 4 pelayanan, dua strategi, mohon maaf, 2 jenis layanan dasar dan layanan responsif. Next, nanti saya akan menjelaskan lagi tentang layanan yang lainnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jika ada yang ingin di-sharingkan, silakan saya serahkan kepada Ibu moderator. Bangga. Terima kasih Bu Dewi atas materi yang telah dipaparkan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, kita persilahkan. Bu moderator, saya mau bukan ya nanya, ini kendala yang ada di saya nih. Boleh. Silakan ya. Pak. Ya, silakan. jadi ya, baik, terima kasih. Jadi di konsultasi ataupun konseling ya, biasanya itu kan ada anak yang dari daerah. Jadi anak daerah itu dia karena ini pandemi kan tidak bisa tatap muka begitu Bu ya. Padahal di daerah tersebut sinyalnya susah. Nah itu nanti kan daerah terpencil istilahnya. Berarti kita gimana tuh strateginya Bu Dewi? Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Mulut. Iya, memang sulit juga ya kalau untuk masa pandemi, siswa ini rumahnya jauh sekali dari kota, akses kendaraan juga susah gitu ya. Eee kita mungkin bisa melibatkan meminta bantuan kepada kepala sekolah gitu ya. Mungkin caranya bisa dengan, kita bisa minta bantuan apa ya, lembaga apa namanya, kayak RT, RW-nya gitu yang kita bisa minta bantuan untuk menyampaikan ke siswa yang bersangkutan, gitu. Jadi, atau mungkin kita bisa mengirimkan, surat gitu ya, pakai pos gitu. Biasanya kalau di daerah-daerah terpencil itu kan, pos itu disampaikan entah itu di bagian, apa, kelurahan atau kecamatan setempat gitu ya, untuk minta bantuannya menyampaikan ke orang tua siswa tersebut. Kayak gitu mungkin, Pak. Itu itu sih, masukan aja, Pak, ya dari saya. Atau mungkin nanti Iya. pihak manajemen mungkin, Pak, ya, nanti kita bisa bahas bareng-bareng deh dengan manajemen gitu, bagaimana baiknya. Iya, Seperti itu, boleh. Pak. Mungkin disiapkan dana Bu Dewi ya, biar kita bisa kunjungan rumah gitu Bu ya. Iya, kalau misalnya Disiapkan ada dananya gitu. kendaraan ada titip dana, tapi kalau nggak ada akses kendaraan kan susah juga ya, Pak, ya. Mungkin kita Masa bisa, jalan ini kaki. aja loh iya, mungkin kita bisa minta bantuan sama kepala sekolah sih gimana baiknya gitu. Ya gitu aja Pak Mulut ya, terima Iya kasih. Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Mulut. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sudah cukup, Bu? Cukup Sudah kayaknya. cukup ya? Ya. Oke, terima kasih. Oke, kalau begitu. Terima kasih Bu Dewi yang telah memaparkan tentang strategi layanan BK ya Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari Bu Dewi kita dapat manfaatnya juga, kita bisa menerapkan juga ya Bapak Ibu semua. Mungkin ini dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dalam memandu kegiatan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah.